Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Renungan hari ini berjudul Mengasihi Seperti Yesus, ditulis oleh Soxil Dixon. Seorang pria muda yang mengenakan celana bahan dan kemeja rapi duduk di sebuah bangku stasiun sembari menunggu kereta di Atlanta, Georgia. Melihat pria itu kesulitan memasang dasi, seorang wanita tua mendorong sang suami untuk membantunya. Saat lelaki tua itu membungkuk dan mengajari si pemuda mengikat dasinya, seorang asing mengambil foto ketiganya. Ketika foto tersebut menjadi viral, banyak yang meninggalkan komentar positif tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama. Bagi orang percaya, kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang lain mencerminkan perhatian dan kerelaan berkorban yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada orang-orang seperti kita. Itulah ungkapan kasih Allah, sesuatu yang juga Dia inginkan dari kehidupan murid-muridnya. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 11 berkata kita harus saling mengasihi. Yohanes menyetarakan kebencian terhadap seorang saudara dengan pembunuhan. Kemudian, ia menyebutkan Kristus sebagai teladan dari tindakan kasih yang nyata. Ungkapan kasih tanpa pamrih tidak harus berupa tindakan pengorbanan yang spektakuler. Kita hanya perlu mengakui bahwa semua manusia itu berharga karena mereka segambar dengan Allah, sehingga kita rela menempatkan kebutuhan mereka di atas kebutuhan kita sendiri setiap hari. Kasih tanpa pamrih itu kita ungkapkan lewat momen-momen sederhana ketika kita memperhatikan kebutuhan orang lain dan melakukan apa yang kita bisa untuk menolong mereka. Dengan hati yang dimotivasi oleh kasih, yakinlah pada saat kita mendahulukan orang lain, keluar dari zona nyaman kita dan memberikan diri kita untuk melayani orang lain, terutama ketika kita tidak harus melakukannya, kita sedang mengasihi seperti Yesus, Tuhan kita. Pernahkah Anda menerima ungkapan kasih tanpa pamrih dari seseorang? Lalu bagaimana Anda dapat mengasihi orang lain tanpa pamrih minggu ini? Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, tolonglah aku untuk melihat orang lain dengan hati
yang rela berbelas kasihan dan meneruskan kasih tanpa pamrih dimanapun Engkau menempatkanku.